Saya sapa saudara-saudaraku yang ada di rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan, serta sahabat-sahabat yang ikut bergabung dalam siaran langsung atau live streaming ibadah pada minggu ini. Saatnya tiba kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi saya sangat tertarik untuk membaca kepada saudara-saudara renungan hari Sabtu kemarin yang ada di lingkungan jemaat kita. Renungannya itu berjudul Melihat Hati. Maksudnya Tuhan melihat hati. Itu diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7. Berkata begini renungannya. Pernahkah kita kagum pada seorang worship leader atau pendeta sehingga kita menirukan segala gaya hidupnya, baik cara dia berpakaian, bernyanyi di dalam ibadah, berdoa, membaca Alkitab, atau hal-hal lainnya. Berharap kita bisa sukses sepertinya atau sama seperti dia. Namun semuanya sia-sia. Kita tidak mendapatkan pengalaman yang serupa dengan pengalaman rohaninya. Mengapa? Karena ternyata untuk mengalami Tuhan yang dibutuhkan bukanlah metode, melainkan hati. Banyak orang Kristen sering mencari metode, cara untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Semuanya itu memang baik, akan tetapi yang lebih baik atau lebih utama adalah bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Percuma kita melakukan hal yang banyak atau banyak hal yang tampak baik dan rohania, tetapi tanpa kerinduan hati mengenal Tuhan secara mendalam. Tuhan hanya mencari hati yang lapar dan haus. Jadi bukan hanya sekedar melakukan praktek kerohanian atau yang seringkali dikenal dengan agamawi dengan metode yang benar saja, melainkan dengan sikap hati yang benar juga. Karena semua tindakan rohani yang kita lakukan tanpa hati yang benar adalah sia-sia. Oleh sebab itu, miliki hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Demikianlah sebuah artikel atau renungan yang sudah dirilis hari Sabtu kemarin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, khotbah saya berfokus pada renungan yang sudah dirilis tersebut. Saya memberikan sebuah tema khotbah pada pagi hari ini adalah Tuhan menilai hati, bukan penampilan. Ya sudah baca tadi artikelnya. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita tentu saja ingin membaca bersama-sama ayat ini karena ayat ini sangat penting menjadi dasar untuk kita menjangkau tema yang dimaksud. 1 Samuel pasal yang ke-16, saya mulai dari ayat yang pertama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat.
urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Seama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Dan ayat terakhir, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tentu saja membagikan firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat dan sahabat-sahabat saya, Tuhan memberi mandat kepada Samuel untuk mencari raja baru, menggantikan Saul yang sudah ditolak Tuhan. Ada tiga tugas utama Samuel di dalam pembacaan atau dalam peristiwa ini. Pertama, menguduskan keluarga Isai dan anak-anak laki-lakinya. Yang kedua adalah mencari dan memilih anak Isai yang memenuhi syarat di hadapan Tuhan untuk menjadi raja Israel yang baru. Dan yang ketiga, tugas ketiga adalah melantik dan mengurapi salah satu anak Isai yang terpilih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel menilai berdasarkan penampilan. Setidaknya pengganti Saul penampilan minimal sama dengan Saul. Dalam konteks performansnya, dalam konteks penampilannya, fisik yang gagah, tinggi besar, pokoknya yang nampak maco lah seperti itu. Karena memang dikatakan oleh firman Tuhan, Saul itu memiliki perawakan yang memenuhi syarat sebagai seorang yang dijagokan atau seorang yang diandalkan dengan tubuh yang tinggi. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, ketika sampai di rumah Isai, Eliab, Abinadab, Syama, dan anak-anak laki-laki lainnya
Ada yang mengatakan itu total 7 orang, tetapi ada yang mengatakan 7 tambah 3, baru tambah Daud jadi 11. Tetapi saya ambil angka 7 saja, bahwa anak Isai laki-laki itu ada 7 orang, tambah Daud menjadi 8 orang. Anehnya ketujuh anak laki-lakinya semuanya tidak memenuhi syarat. Ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja baru menggantikan Saul. Akhirnya diambang putus asa karena semuanya ditolak. Padahal Tuhan suruh Samuel ke sebuah keluarga yang nama kepala keluarganya adalah Isai. Anaknya semuanya sudah ditampilkan. Tetapi kemudian dia menyampaikan sebuah pertanyaan. Inikah anakmu semuanya? Dengan kata lain, harapan Samuel masih ada anak yang tercecer, yang belum ditampilkan. Dan benar juga, Isai berdiam sejenak, dan kemudian dia teringat masih ada satu putranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Jadi nggak ada di rumah ketika itu, nggak berhasil dikumpulkan bersama-sama. Dengan kata lain, sepertinya Daud itu sangat diremehkan, tidak dianggap dalam keluarga. Kenapa saya memberikan kesimpulan seperti itu? Ketika Samuel datang dan meminta supaya Isai dan anak-anaknya ngumpul, Daud tidak ikut serta, tidak disertakan dalam kumpulan itu ketika pengudusan itu terjadi bagi keluarga Isai. Jadi Isai berdiam sejenak dan teringat masih ada satu anaknya yang sedang mengembalakan kambing domba. Bagi Isai, Daud tidak masuk hitungan dan menurut kalkulasinya pasti ditolak. Dikarenakan Eliab saja kakaknya, Abinadab kakaknya, Syama kakaknya, dan yang lain-lainnya yang hebat-hebat postur tubuhnya, semuanya tereliminasi. Jadi nggak mungkin Daud terpilih. Jadi bagi Isai, Daud tidak masuk hitungan dan pasti ditolak juga karena dia berpikir 7 kakak-kakaknya jadi tolak, padahal penampilan mereka memenuhi syarat. Tapi Samuel mendesak Isai agar supaya anak yang sedang mengembalakan kambing domba itu dihadirkan di depan dia. Ketika anak laki-laki ke-8 diperhadapkan kepada Samuel, maka Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia orangnya, urapi dia menjadi raja Israel yang baru. Dan belakangan ternyata dia bernama Daud. Kan baru di akhir-akhir itu, oh ini Daud. Setelah itu Samuel melantik Daud menjadi raja Israel. Samuel mungkin berusaha mencari orang bertampang seperti Saul untuk menjadi raja berikutnya bagi Israel. Tetapi Tuhan memperingatkan Samuel agar jangan menilai orang hanya berdasarkan penampilannya. Nah, renungan kita nyambung kemarin ya. Jangan melihat penampilan. Nah, apabila orang menilai berdasarkan penampilan luar, mereka mungkin mengabaikan individu-individu yang berkualitas meskipun memiliki fisik tidak meyakinkan. Anda bayangkan di zaman sekarang banyak sekali calon-calon pekerja melamar kerja hanya melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak meyakinkan penampilannya, dia tidak melihat kualitas dalamnya, maka kemudian kecenderungannya untuk menolak menjadi karyawan dan bekerja di perusahaan itu sangat besar. Tetapi ketika penampilan hebat muncul di depan, seorang pelamar dengan penampilan yang hebat langsung 50% memberikan atmosfer. Nah, ini orang meyakinkan, padahal belum tentu berkualitas. Ingat, orang yang berpenampilan hebat, gagah, ganteng, cantik
Saya tidak anti cantik, tidak ada cantik ganteng. Karena saya 30 tahun yang lalu ganteng. Tetapi pada umumnya orang yang seperti ini mengeksploitasi hal-hal luarnya. Dalam sulit dieksploitasi. Tapi orang penampilan fisik tak meyakinkan, ya, nggak memenuhi syarat, maka dia eksploitasi seluruh kemampuannya dari dalamnya untuk ditampilkan keluar. Inilah kekuatan dalam. Ya, outmail termasuk. Ya, penampilan fisik ya mungkin tidak meyakinkan karena postur tubuh yang tidak tinggi, tetapi dalamnya raksasa. Ya, dan saya berharap Majes yang ganteng, dalamnya juga ganteng. Ya Jess ya, semuanya kita. Jadi marilah kita melihat, bukan melihat terpengaruh dengan penampilan luar. Ganteng, puji Tuhan. Cantik, puji Tuhan. Cuma yang paling Tuhan lihat, ganteng nggak, cantik nggak, cantiknya dalam kita. Apakah kita memiliki inner beauty, ya, yang hebat, inner handsome yang hebat, sehingga kita bisa menarik hati Tuhan? Karena Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar kita. Yang Tuhan tertarik adalah penampilan dalam kita. Ingatlah bahwa penampilan luar tidak menunjukkan keadaan kita yang sesungguhnya. Sebab penampilan luar bisa disulap, bisa di make up, bisa ditambal sana sini, ya, yang dianggap kurang dicoba-coba dipas-pasin, padahal akhirnya jadi over. Hidung yang pas-pasan pingin dibuat jadi mancung, akhirnya mancungnya bengkak dan jadinya tidak indah. Kemudian dagu ini pinginnya agak sedikit nonjol ke bawah, akhirnya over, terlalu keluar, menjadi jelek. Begitu juga mata dan semuanya. Pipi akhirnya jadi bengkak, gak karuan. Sampai ada orang berkata, Tuhan sudah ciptakan sempurna, diragukan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Sehingga dia berpikir bahwa Tuhan menciptakan aku tidak sempurna, maka aku cari salon, cari dokter, ya, dokter ahli operasi plastik untuk menyempurnakan wajah saya. Percayalah, kalau Tuhan sudah membuat penampilan kita seperti begini, itu ada maksud Tuhan. Jadi jangan melewati batas-batas kedaulatan Tuhan. Saya suka mengatakan bahwa kalau Tuhan ciptakan kita dengan berambut keriting, syukurilah betapa rambut keriting itu juga adalah mantap, bagus. Rambut lurus, mata sipit, warna kulit kita gelap, putih, tidak jadi persoalan. Itu semuanya keputusan Tuhan bagi kita. Yang bukan keputusan Tuhan, tetapi pilihan kita adalah gemuk atau kurus. Jadi jangan sampai kita berkata, Tuhan kenapa saya kurus begini? Tuhan kenapa saya gemuk seperti ini? Itu adalah bukan urusan Tuhan. Itu urusan diri kita. Kalau kita terlalu kurus, makanlah yang benar. Kalau kita terlalu gemuk, ya remlah hal-hal yang bisa membuat kita berpeluang menjadi gemuk tak terkendali. Jadi sekali lagi, mari kita perhatikan bahwa Tuhan melihat dalam kita. Jadi yang menarik adalah Tuhan menilai berdasarkan iman dan karakter, bukan berdasarkan penampilan. Nah, saudara, yang Tuhan nilai dalam hidup kita adalah bukan penampilan, tapi iman kita, karakter kita, karakter. Adakah Kristus hidup di dalam kita? Hanya Tuhan yang bisa melihat dan menilai kedalaman hati kita sebagai manusia. Hanya Tuhan yang bisa secara akurat menilai kita sebagai manusia. Mari secara bersama-sama kita membangun iman dan karakter kita.
ketimbang berjam-jam menghabiskan waktu di salon atau di depan cermin merawat tubuh manusia luar kita. Saya tidak melarang, saya tidak anti salon, saya tidak anti perawatan luar, tetapi marilah adanya keseimbangan, proporsional. Kalau kita memperindah hal luar kita, mari kita dahulukan hal dalam kita supaya menjadi cantik dan ganteng dalam kita. Baru saya percaya kalau kita juga merawat tubuh kita bagian luar kita, itu juga adalah bagian dari apa yang direncanakan Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjaga, merawat, memelihara baik Tuhan, yaitu hidup kita. Jaga kesehatan, jaga penampilan, jaga sopan santun, cara berkata-kata, cara berpikir, bertindak, bagus. Tapi sikap hati, itulah yang Tuhan senang dan Tuhan rindukan dari kita. Nah, saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya minta agar supaya kita merenungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan saya akhiri di sini. Saya berkata kepada kita, kepada saudara-saudara jemaat yang di rumah dan sahabat-sahabat, marilah renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Praktekkan dalam hidup kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.